Nah, yang perlu kita pahami dalam konteks filsafatnya adalah latar belakang zaman. Atau bagaimana cara berpikir si Immanuel Kant ini tentang Tuhan? Kant mau mengatakan Tuhan itu bukan objek indera. Bisa nggak sih Tuhan itu dibuktikan? Kita punya kapasitas terbatas, tapi bukan berarti dia tidak ada. Halo Sobat Teotalk, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Edgar, dan kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik tentang apakah Tuhan itu ada. Bagaimana kita bisa membuktikannya, atau Tuhan itu hanya sekedar ide kita belaka. Bersama saya hari ini telah hadir di tengah kita seorang sarjana filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara yang pada tahun 2021 yang lalu lulus memperoleh gelar sarjananya dan saat ini sedang menempuh S2 di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. Frederick Ray Popo SY. Popo, apa kabar? Baik, masih hidup. Terima kasih sudah diundang lagi. Siap, semoga tidak bosan-bosan ya. Kita diskusi pada hari ini, Popo. Saat ini dunia kita sedang mengalami masa-masa yang semakin rasional, semakin sekuler, semakin gelisah akan pencarian makna, dan menjurus pada krisis iman. Gitu. Banyak orang bertanya nih, terutama orang-orang muda. Mereka bertanya apakah iman itu masih masuk akal di zaman modern. Sebelum menjawab itu, kita bicara dulu tentang Immanuel Kant. Sebagaimana spesifikasimu, itu adalah Kantian ya, seorang Kantian. Gitu ya. Iya, sebelumnya ya disclaimer dulu, saya bukan ahli Immanuel Kant gitu ya. Masih ada banyak dosen-dosen saya terutama yang ahli Immanuel Kant, bisa kita sebut ya. Romo Magni-Suseno, nah ini bukunya Menalar Tuhan gitu ya. Ini begawan filsafat ketuhanan gitu. Dan juga dosen saya juga Romo Simon Petrus Lili Cahyadi dengan bukunya ini Tuhan para filsuf dan ilmuwan. Dia juga cukup mendalami pemikiran Kant gitu ya. Jadi di STF Driarkara, Kant itu ibarat filsuf wajib yang perlu diketahui. Bahkan ada joke oleh Romo Heri Priyono dulu, Immanuel Kant kalau di STF itu didupai gitu ya, dipuja dan dipuji gitu ya. Nah, selain Romo Magnis dan Romo Simon, perlu disebut juga Pak Fitzgerald Kennedy Sitorus gitu ya. Dia dosen di UPH, dia juga sangat ahli dan menguasai Immanuel Kant gitu. Jadi kalau saya mah ya bukan apa-apa ya. Hanya tahu sedikit dan sedikit pun juga oversimplistic kadang-kadang begitu ya. Sangat merendah sekali. Ya di YouTube juga udah banyak orang yang menulis tentang Kant. Gitu. Oke, Popo. Hari ini kita ingin mengetahui tentang bagaimana pandangan Kant ini terhadap keberadaan Tuhan seperti itu ya. Mungkin nanti bisa menjurus ke arah bagaimana relevansinya di dunia sekarang ini. Kemudian bagaimana nih kita sebagai Katolik yang mungkin ada beberapa orang atau banyak orang Katolik atau beragama lain juga yang sedang mengalami krisis iman, begitu bagaimana pandangan Kant bisa kemudian memperteguh kembali gitu ya. Oke. Harapannya terlalu tinggi kayaknya. Mungkin akan tambah krisis setelah Immanuel Kant gitu ya. Jadi Edgar, kita balik dulu ya. Mungkin kalau dalam lingkup filsafat, ini kan filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan berarti ya suatu diskursus atau suatu kajian ya, sistematis, logis, dan terstruktur tentang Tuhan gitu ya. Filsafat ketuhanan berlingkup pada satu pertanyaan pokok, yakni Tuhan itu ada atau tidak. Nah, eksistensi Tuhan itu. Jadi judul buku Hans Kung gitu, Does God Exist? Itu salah satu pertanyaan pokok dalam filsafat ketuhanan, dan jawabannya terbagi 3 kan. Ada yang mengatakan iya, Tuhan ada, dan kita kenal itu sebagai teisme. Ada yang mengatakan tidak, Tuhan tidak ada.
Dan itu kita kenal sebagai ateisme. Dan yang ketiga itu agnostisisme. Agnostisisme dari kata a itu negasi, dan agnostik, gnosis gitu ya, pengetahuan. Jadi ada tidaknya Tuhan, gua nggak tahu, pucet tahu itu bahasa Cina-nya, atau buh ra ngerti ya bahasa Jawa. Nah inilah grup yang akan kita dalami begitu ya lewat pemikiran Immanuel Kant. Kant itu tidak menyatakan diri agnostik, tetapi kalau kita melihat epistemologinya Kant itu berciri agnostik. Jadi bahwa dia mau mengatakan bahwa ada tidaknya Tuhan itu bukan objek dari ilmu pengetahuan manusia. Dan itu harus kita beri pembatasan yang jelas begitu ya. Kurang lebih itu arah kajiannya gitu ya. Kan jangan terlalu cepat-cepat. Dengan belajar kan kita makin beriman, belum tentu. Malah ini menjadi kritik balik gitu ya. Pergulatan saya waktu itu, kenapa saya bisa sampai memilih tema skripsi saya tentang Immanuel Kant, lalu skripsi itu dibukukan jadi buku Tuhan, Ilusi atau Idea. Pertama-tama berangkat dari kegelisahan saya tentang Indonesia yang sebenarnya overload agama. Yang kelebihan agama kalau kata Romo Manyies. Kebanyakan. Waktu itu 2019 akhir hingga 2020 awal kita kan mulai COVID gitu ya. Dan ketika COVID mulai, kamu di mana dulu waktu COVID? COVID aku masih di Jogja, di Kalasan. Mau daftar seminari. Berarti belum masuk ya? Belum masuk. Ya. Nah, waktu itu berarti kan sempat dengar berita waktu awal-awal COVID. Ya ada pemuka-pemuka agama tertentu yang dengan mudah mengatakan, COVID ini tentara Allah. Untuk memusnahkan satu etnis tertentu di Cungpo, gitu, di Cina. Gitu. Atau juga ya sebelum itu, atau setelah itu gitu ya, orang-orang Katolik misalnya debat tentang air suci. Ini kan air suci gitu, Tuhan mana bisa sih kita kena COVID kalau kita udah ngolesin air suci misalnya. Lalu kan ada pembatasan, orang dilarang ke gereja. Gimana mau sembuh gitu ya kalau kita tidak menyembah Tuhan, memohon pada Tuhan gitu ya. Jadi ada banyak diskursus tentang ketuhanan waktu itu gitu. Dan itu membuka lagi bagi saya suatu teka-teki epistemologis gitu ya. Suatu teka-teki yang berbunyinya kurang lebih, bisa nggak sih manusia tahu tentang Tuhan? Kan secara kategoris berbeda. Kita kan makhluk imanen. Bagaimana akses kita terhadap Tuhan yang transenden? Bagaimana kita dengan mudah menyimpulkan gitu ya, COVID itu tentara Allah. Gak perlu vaksin, kita mengandalkan Tuhan saja, kita doakan Tuhan Maha Baik gitu ya. Itu gimana itu? Waktu itu saya cukup gelisah gitu ya. Dan saya menemukan pelabuhan saya pada pemikiran Kant gitu ya. Kalau gitu, Popo, berangkat dari kegelisahanmu dan kemudian menemukan pelabuhanmu di Immanuel Kant. Ngomong-ngomong, siapa sih Immanuel Kant ini? Ini bisa jadi podcast sendiri gitu ya, tesisnya. Pertanyaan ini gitu ya jawabannya. Kita mungkin lihat dari satu pribadinya, lalu juga latar belakang zaman dia itu seperti apa, lalu karya-karyanya. Kalau ngomongin pribadinya ya standar, dia lahir ya di manusia biasa begitu ya. Dia lahir tahun 1724. Jadi tahun lalu itu kita memperingati 300 tahun kelahiran Kant. Di Jakarta ada banyak seminar berjilid-jilid itu ya, dari entah topik politik, etika, filsafat ketuhanan juga sempat dibahas. Disponsori oleh Goethe, lalu diisi oleh dosen-dosen STF gitu. Kalau di Jogja sedikit terdengar ya. Tapi 1724 dia lahir, lalu dia meninggal tahun 1804. Dia lahir di kota kecil di pinggiran laut. Bukan di pinggir laut, di kota kecil bernama Königsberg. Königsberg itu sekarang jadi wilayah Rusia gitu ya. Karena dulu bagian Uni Soviet, setelah Rusia menjadi Uni Soviet, kota itu diganti nama menjadi Kaliningrad.
Königsberg. Dulu bagian dari kerajaan Prusia, Jerman. Gitu. Kalau sekarang mau dibayangkan tempatnya itu Polandia, Polandia lalu ada Belarus, Belarus di atas Belarus ada Lithuania. Königsberg nih ada di tengah. Persis pinggir laut, dekat laut gitu ya. Lalu agak jauh dari Moskow karena harus lewat 3 negara ini dulu gitu. Nah, itu sekarang milik Rusia. Dia lahir di sana, besar di sana, mengajar di sana sebagai dosen filsafat sampai mati di kota itu. Dan dia meninggal dan dimakamkan di katedral kota itu. Di batu nisannya ada tulisan 2 hal yang membuat saya kagum. Langit berbintang di atas saya dan hukum moral di dalam diri saya. Artinya ya itu 2 hal yang selalu menarik perhatian dia ya. Alam semesta ini dan juga moral. Kajian yang dia tekuni ya dalam filsafatnya begitu ya. Jadi kalau membayangkan filsafat dia ya dia cukup melalang buana kemana-mana gitu ya. Seperti filsuf-filsuf zaman itu. Di sini ngomongin Tuhan, di sini ngomong matematika, di sini bisa ngomong metafisika, di sini bisa ngomong politik, kebaikan umum. Semua dipikirkan. Iya, semua dipikirkan. Geografi bahkan antropologi juga. Ya, itu hidup dia. Lalu orang mengatakan hidup dia tidak menarik, sangat monoton. Saya bacakan dari buku Romo Simon gitu ya. Dia memberikan ada satu joke gitu ya. Kant tingginya hanya 1,57 meter, nggak sampai 2 meter, agak pendek. Hidup membujang seumur hidupnya, hidup dengan sangat tertib. Setiap hari Kant mempunyai acara yang sama. Konon, nah ini joke-nya gitu. Karena begitu teratur acara harian Kant, maka penduduk Königsberg tahu bahwa waktu menunjukkan pukul 4:30 sore bila melihat Kant itu berjalan melewati halaman balai kota. Bangun, makan pagi, ngajar, makan siang, tidur siesta sedikit, ngajar baca buku, jalan-jalan, dan tidur malam. Ya begitu terus. Jelas ya hidupnya. Jelas hidupnya. Kalau mau diciduk Kopassus gampang. Iya benar banget. Bukan seseorang yang misterius ya. Bukan. Predictable, sangat predictable. Bahkan ya lucunya lagi, misalnya ya dia punya aturan-aturan. Salah satu aturannya dia harus makan siang dengan orang lain, tapi di meja itu tidak boleh lebih dari berapa orang saya lupa gitu, dia mengatur. Dan salah satu aturan yang ketat ya, ketika makan tidak boleh bicara filsafat. Gitu ya? Iya, karena filsafat merusak selera makan orang. Berarti kalau kita lagi makan jangan diskusi filsafat. Betul. Itu berlaku juga, malah berantem nanti. Malah berantem, benar. Itu hidupnya gitu ya. Sangat monoton. Jadi kalau mau bikin biografi mungkin tipis gitu. Tapi sebenarnya biografi dia tebal juga. Nah, yang perlu kita pahami dalam konteks filsafatnya adalah latar belakang zaman gitu. Kant itu hidup di zaman filsafatnya berkembang di zaman Aufklärung. Aufklärung itu pencerahan. Pencerahan itu sudah lewat, reformasi Protestan sudah lewat, zaman Renaissance itu jelas sudah lewat gitu ya. Dan ini kita masuk suatu era baru, di mana ditandai dengan gejolak politik, ada revolusi Prancis, disusul revolusi Amerika, atau kebalik ya? Kebalik ya, revolusi Amerika dulu disusul revolusi Prancis. Lalu ada juga perkembangan ilmu pengetahuan. Newton hidup di era ini gitu ya. Ada teori gravitasinya. Revolusi industri juga di era-era ini gitu ya. Jadi zaman yang serba berkembang dan serba bergejolak. Gitu. Kant hidup di era ini dan ada 2 aliran filsafat yang cukup berpengaruh. Yang pertama adalah rasionalisme. Yang kedua adalah empirisme. Rasionalisme itu tokoh besarnya Descartes gitu ya. Bapak filsafat modern orang menyebut dia. Gitu. Cogito ergo sum. Artinya aku berpikir maka aku ada. Aku berpikir maka aku ada. Jadi pikiran, rasio orang menjadi sumber pengetahuan. Gitu ya. Panca indera menipu, gitu. Maka kita harus mengandalkan rasio kita. Dan Descartes itu kan Kartesian ya ilmunya, sangat sangat suka dengan matematika Kartesian. Karena ya itu matematika kan tidak perlu pengamatan dulu.
7 tambah 2 9. 7 tambah 2 9 pasti. Dari mana kepastian itu ya rasio kita yang bergerak. Logika dan macam-macam. Di sisi lain ada yang namanya empirisme itu. Empirisme kan kata dasarnya emperia. Udah belajar Latin belum? Dikit-dikit sih. Dikit-dikit ya. Emperia. Emperia pengalaman gitu ya. Pengalaman. Jadi basis pengetahuan atau sumber pengetahuan adalah pengalaman manusia. Semua harus diamati baru kita bisa mengetahui sesuatu. Masuk lewat panca indera kita. Ya itulah fisika misalnya ya. Kita mengamati gejala alam lalu menelurkan teori-teori fisika. Gitu ya. Air mendidih 100 derajat kita cek dengan termometer. Nah ada satu aliran empirisme yang cukup radikal yang di tokoh besarnya adalah David Hume dari Inggris gitu ya, dari Edinburgh, Scotland. Hume membawa empirisme pada suatu skeptisisme ya udah. Skeptisisme. Oke. Belibet-libet lidah kita ngomongnya. Skeptisisme makin radikal lagi. Jadi kalau itu belum diobservasi, saya tidak bisa menarik kesimpulan atau pengetahuan. Penuh keraguan berarti. Penuh keraguan. Jadi misalnya kalau kita sudah tahu ya, air mendidih 100 derajat Celcius. Sudah ada eksperimen berkali-kali, air mendidih 100 derajat Celcius. Menjadi informasi. Itu menjadi informasi, menjadi pengetahuan. Menjadi pengetahuan bahkan. Lalu menurut Hume ya, itu pengetahuan sejauh itu diamati. Oke, jadi dia tidak percaya akan pengetahuan ini? Ragu-ragu. Jadi apakah air mendidih? Besok di 100 derajat? Di 100 derajat nggak tahu, belum diamati, masih besok gitu ya. Air mendidih 100 derajat dari yang telah kita amati saja. Yang kemarin kita lakukan. Besok belum tentu, mungkin bisa 101 derajat, 102 derajat. Gitu. Kita belum tahu karena belum diamati. Oke. Jadi itu istilahnya dia menolak yang namanya kausalitas. Padahal kan fondasi ilmu pengetahuan alam khususnya kan kausalitas. Dari pengamatan kita mengambil kesimpulan. Dia mengkat itu belum tentu, yang ada hanya urutan kejadian. Oh, aku ingat. Ini yang pernah digambarkan oleh Romo Heru. Itu juga orang main biliar nih. Yang David Hume mengatakan bahwa ketika bola itu belum bersentuhan, bola selanjutnya ini udah jalan duluan gitu ya. Iya, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kan itu mau menunjukkan bahwa bola A nabrak bola B. Kita tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa bola A bergerak karena bola B nabrak dia. Enggak. Yang ada adalah kalau Hume bola A bergerak setelah bola B. Ini hanya urutan kejadian. Kita nggak boleh mengambil kesimpulan kausanya gitu ya. Ya. A bergerak karena B. Bisa aja ada hal yang lain kita nggak tahu di luar pengamatan. Menurut Hume. Itu bisa kita kritik dan sudah dikritik sampai sekarang. Jadi bagi para filsuf yang serius gitu ya, mungkin pemikiran Hume juga fondasinya lemah gitu. Meski sekarang tetap diagung-agungkan di Inggris ya, tetap ada tokoh-tokoh kayak siapa, filsuf Julian Baggini kalau pernah dengar, orang kontemporer Inggris, dia masih menulis buku tentang Hume, masih ada kajian-kajian tentang Hume. Ya tapi dua aliran ini gitu ya. Jadi yang bersumber dari rasio kita dan yang bersumber dari pengalaman. Dan itu menjadi salah satu hal yang mau didamaikan tanda kutip gitu oleh Immanuel Kant. Maka filsafat Kant kita kenal dengan filsafat kritisisme, yang mencoba mensintesis lah atau juga mencari jalan tengah antara rasionalisme dan empirisme. Tapi ini bahasa saya ya, jadi bukan menurut Kant dia menjembatani itu, tapi bahasa kita sekarang kita mau mengatakan bahwa kritisisme menjembatani rasionalisme dan empirisme. Pengetahuan kita butuh kedua-duanya. Nah, maka proyek Kant ya bertanya, apa yang memungkinkan pengetahuan manusia? Struktur-struktur apa di dalam diri manusia yang bisa memungkinkan dia untuk mengetahui suatu objek misalnya. Pengetahuan bagi Kant itu ya persepsi objektif. Jadi pengamatan gitu ya. Itu pengetahuan bagi Kant. Dan itu salah satunya. What can I know? What can I know?
ada 3 pertanyaan Kant. What can I know? What should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan? Itu etika dia. Kalau what can I know itu kan epistemologi. Ya. What should I do? What may I hope? Apa yang bisa saya harapkan? What can I know? What can I know? What should I do? What may I hope? Nah, itu 3 buku utama Kant bicara tentang itu. Buku pertama tentang pengetahuan adalah Kritik Rasio Murni. Fokusnya adalah what can I know. Buku kedua Kritik Rasio Praktis tentang etika dan moral Kant itu membahas what should I do. Saya harus melakukan apa. Dan buku ketiganya tentang estetika, Critic of Judgment, itu tentang what may I hope. Gitu ya. Nah, skripsi saya mengambil buku pertama, Kritik Rasio Murni, di bab tertentu yang bicara tentang Tuhan. Udah, saya nguplek-nguplek itu aja. Satu bab dari satu buku dibatasi di sana. Itu aja udah orang bilang, wah itu udah berat gitu. Ya, udah jadi satu buku lagi ya? Dan memang berat begitu ya, memang berat. Wah, belum saya mulai itu kan orang pada bilang, loh Po kamu kan tidak tahu bahasa Jerman. Tapi ya saya ngomong balik, ya memang saya nggak tahu bahasa Jerman, tapi komentar-komentar dalam bahasa Inggris juga sudah banyak. Dan begawan-begawan filsafat Kant, itu Kant yang dikenal sekarang ya orang-orang Amerika, orang-orang Inggris. Ada profesor terkenal Alan Wood, itu di Amerika. Ada Paul Guyer juga di Amerika. Dan menariknya baru terbit Kant leksikon gitu ya. Leksikon Kant dalam bahasa Jerman tapi yang menulis tema tentang filsafat ketuhanan Kant ya orang-orang Amerika ini gitu ya. Jadi sumber sekundernya juga sudah kaya, tidak sebanyak etikanya. Etikanya jauh lebih banyak. Mungkin orang lebih tertarik bahas etika ya. Lebih berguna juga. Lebih berguna ya. Juga. Prinsip-prinsipnya kan sangat relevan juga untuk zaman ini. Begitu. Itu kurang lebih Kant. Jadi pribadinya mungkin tidak menarik, tapi dia hidup di zaman yang sedang bergolak dengan 2 pemikiran filsafat yang rada berseberangan tentang pengetahuan manusia. Tapi dia mencoba menjembatani itu dan ada 3 karyanya berdasarkan 3 pertanyaan kajian itu. Gitu. Berarti tentang Tuhan itu adalah bagian dari kritik atas rasionalisme murni. Nah, itu dia pertanyaannya. Sebenarnya tentang Tuhan itu menyebar di mana-mana gitu. Jadi dia itu adalah bagian dari dia bagian dari kajian pengetahuan manusia. What can I know? Apakah Tuhan bisa diketahui? What should I do? Etika Kant juga membutuhkan Tuhan. Nanti bisa kita bahas sedikit. Lalu what may I hope? Ya itu juga estetika atau tata dunia ini juga ada Tuhan di sana gitu. Jadi Tuhan itu semacam menyebar di buku-buku Kant. Jadi tidak hanya dalam satu buku, tidak hanya dalam satu bab buku. Itu ya. Jadi ada ya selentingan-selentingan di sini sana tentang Tuhan. Berarti dia seorang yang beriman juga ya? Kant itu besar sebagai seorang pietis. Pietis itu gerakan dalam reformasi yang menekankan kesalehan yang sangat tinggi. Pietisme. Itu dia memang besar sebagai seorang yang mengenal Tuhan gitu ya. Kalau begitu Tuhan ada di mana-mana dalam bukunya dia ya. Gimana sih atau apa sih cara berpikir dia? Atau bagaimana cara berpikir si Immanuel Kant ini tentang Tuhan? Ini untuk pemirsa di rumah atau dimanapun. Pembahasan ini simple ya. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut silakan beli buku saya. Promosi. Atau cek podcast Pak Sitorus itu luar biasa. Ada tulisan juga Pak Sitorus pernah bikin makalah di Salihara, itu juga luar biasa. Salihara ya. Atau bukunya Romo Simon ini juga baik. Bukunya Romo Manis Menalar Tuhan itu juga bisa memberikan insight yang baik juga tentang pengetahuan tentang Immanuel Kant gitu ya. Dalam podcast ini hanya dipersingkat begini. Jadi menurut Kant rasionalisme perlu, empirisme perlu gitu ya. Pengetahuan itu
bisa dibuat semacam hierarki cara kita mengetahui sesuatu. Gitu. Ada lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Lapisan pertama yang disebut pencerapan indrawi. Bagaimana objek itu kita tangkap. Ya. Kita tidak bisa menangkap objek pada dirinya, tetapi penampakan objek itu kita tangkap dengan panca indera kita, lalu kita frame dalam ruang dan waktu. Jadi objek itu harus ada dalam ruang dan waktu. Ruang bukan ruangan ini gitu ya, tapi ruang dan waktu bahwa itu hadir padaku, itu ruang dan waktu. Gampangnya begini, misalnya waktu saya di Kamboja gitu, kan sangat miskin orang-orang itu. Di sana ada KFC, ada CFC, ada Burger King, tapi tidak ada McDonald di desa saya itu waktu itu. Jadi waktu ngajar bahasa Inggris, seorang guru Inggris volunteer dari Filipina ngasih soal dengan contoh McDonald, beli ayam goreng di McDonald, murid-murid pada tanya, McDonald itu apa? Karena McDonald tidak ada di ruang dan waktu dia gitu ya. Oke. Atau kita kalau bisa melihat objek panjang, lebar, tinggi, nah itu konsep ruang dan waktu. Volume dan macam-macam, itu konsep ruang dan waktu. Jadi objek masuk, ditata dalam ruang dan waktu kita. Ruang dan waktu ya ibarat teropong gitu ya, yang membuat kita nah itu belum pengetahuan, itu baru data-data indrawi. Gitu. Nah data-data indrawi diolah lagi oleh rasio kita menjadi dimasukkan ke dalam box-box, diberikan kategori namanya. Kategori itu misalnya kausalitas itu salah satu kategori. Mengapa kita bisa mengatakan bola A bergerak karena bola B? Ada kategori yang membuat kita bisa mengatakan itu. Jadi data-data indrawi diolah, dimasukkan ke dalam laci-laci gitu ya, dalam kategori. Nah itulah baru yang kita sebut pengetahuan. Lalu ada lagi fakultas tertinggi rasio, yang disebut rasio. Kalau tadi itu level kedua adalah level akal budi. Akal budi kita yang mengatur itu semua. Jadi tadi pertama data indrawi. Data indrawi. Naik ke level akal budi. Ada level yang lebih tinggi lagi. Namanya? Rasio. Rasio murni. Rasio murni. Atau yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Romo Simon menjadi budi. Budi itu lebih tinggi dari akal gitu ya. Akal budi masih ada yang lebih tinggi lagi, budi. Itu fakultas kemampuan mensintesakan banyak hal gitu ya. Jadi lebih tinggi lagi gitu. Nah, budi ini dibantu oleh idea-idea regulatif namanya. Apa itu? Ini sangat abstrak gitu ya. Idea regulatif itu tentang jiwa. Semua gejala-gejala batiniah itu ada kaitannya dengan jiwa. Ada ide tentang dunia, kosmos gitu ya. Ada juga yang terakhir yang masuk ke wilayah kita adalah idea tentang Tuhan. Jadi itu semacam jawaban terakhir gitu ya dari semua gejala-gejala yang ada. Rada abstrak ya. Jadi, agak bingung nih. Agak bingung. Ya memang membingungkan gitu. Tapi pada intinya adalah Kant mau mengatakan bahwa Tuhan itu bukan objek indrawi. Bukan objek indrawi. Iya, bukan objek yang bisa kita tunjuk. Bukan objek yang bisa kita cerap. Tetapi software yang sudah ada di sini gitu ya. Atau pemahaman. Bukan pemahaman juga. Tapi alat bantu pemahaman. Misalnya gampangnya beginilah. Kalau kita mau paham idea regulatif itu bukan objek indrawi. Jadi tidak ada di dalam ruang dan waktu kita. Misalnya kalau kita lihat peta gitu ya. Ada garis lintang, ada garis bujur. Tapi kalau kita cek di Samudra Pasifik gitu, kita cek mana garis lintang, garis bujur. Nggak ada. Tapi kita membutuhkan itu supaya kita bisa melihat peta. Lintang berapa, bujur berapa. Idea regulatif. Idea regulatif itu semacam itu. Bahasa gampang. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan itu. Ya bisa dibandingkan. Dengan itu. Pembahasan simpel aja lah. Biar kita orang-orang awam ini nggak bingung. Nah Tuhan ditempatkan sebagai itu. Misalnya, ya kan ada yang namanya
Kalau kita mengobservasi itu, oh kenapa daun bergerak, ada angin dari mana? Oh dari perubahan suhu bagaimana? Itu kan terus gitu ya. Nah ujung-ujungnya perlulah salah satunya kita sebutnya inilah Tuhan itu. Apakah Immanuel Kant ketertataan alam semesta itu menyebut secara harfiah Tuhan? Bukan sebagai jawaban, tetapi itu cara inherent kita berpikir gitu ya. Okay. Begitu. Dan dia menyebutkan seperti itu. Maka yang mau saya katakan adalah itu tadi ya. Tuhan bukan objek pengetahuan. Ada batas ruang dan waktu, ada batas akal budi. Tapi Tuhan adalah idea regulatif. Idea regulatif yang bahasanya ya merangkum semua pengetahuan kita. Mungkin saya bacakan dari bukunya Romo Simon gitu ya. Ide ini memberikan semacam orientasi atau petunjuk yang memampukan intelek atau akal budi menata, mensistematisasi fenomena-fenomena yang ada. Idea Allah, idea Tuhan adalah gagasan yang mendasari segala gejala baik yang lahiriah maupun yang batiniah. Ide ini mengarahkan pengetahuan manusia kepada kesatuan yang menyeluruh dan tertinggi dari seluruh proses pengetahuan manusia. Itu. Nah, maka kalau orang dikatakan apakah kita mungkin memperoleh pengetahuan tentang Tuhan? Kita mungkin tahu Tuhan atau enggak? Pertanyaannya keliru. Pertanyaannya keliru. Iya toh, karena Tuhan bukan objek pengetahuan. Tapi sudah merupakan idea regulatif di rasio murni kita. Gitu. Yang serta-merta ada. Yang diandaikan ada. Supaya apa? Supaya make sense alam semesta ini. Supaya make sense supaya bisa gejala-gejala ditangkap oleh rasio. Supaya bukan ditangkap rasio, tapi itu bagian dari rasio. Softwarenya. Kalau bisa ditangkap itu tadi objek. Kalau bisa ditangkap objek, betul. Betul kan? Iman kita juga menyatakan hal yang sama. Kalau kamu bisa mengerti itu bukan Tuhan. Siapa yang ngomong itu? Ayo, teolog terkenal. Siapa? Agustinus ya. Si enim comprehendis non est Deus. Kalau kita bisa paham itu bukan Tuhan, gitu kan. Persis inilah bagaimana Tuhan jangan kamu tarik ke dalam dunia imanen ini dan kita tunjuk dengan jari, ya itu jelas bukan Tuhan. Maka ini tantangan. Apakah orang-orang yang saya sebut di awal tadi yang ngomong bahwa misalnya COVID itu tentara Allah, menyematkan ini dan itu pada Allah, apakah mereka sadar batas-batas rasio mereka, batas-batas pengetahuan itu seperti apa? Begitu. Kalau ada pertanyaan usil atau nakal, atau ya mungkin pertanyaan orang-orang yang sedang mengalami krisis seperti itu, bisa nggak sih Tuhan itu dibuktikan? Nah, kalau kita berhenti pada rasio murni, pada buku pertama, jawabannya rada-rada suram gitu ya. Jadi ya Tuhan ya dianggap sebagai perangkat yang ada di rasio kita saja. Gitu ya. Tapi kan tidak berhenti di sana. Justru dalam kajian-kajian berikutnya Tuhan diberikan ruang ya yang bisa mengindikasikan bahwa dia itu ada bagi kita. Meskipun dia tetap tidak mau mengatakan ini bukti Tuhan ada, enggak. Kan bahkan menolak bukti-bukti adanya Tuhan gitu ya. Ada bukti kosmologis. Kant mengatakan yang terkenal pembuktian kosmologis Aquinas itu ya, dari apa aja ada 5 jalan pembuktian adanya Tuhan. Apa gerak, keniscayaan, sebab akibat gitu ya. Kant mengatakan pembuktian kosmologis ya hanya berhenti pada dunia ini. Kita tidak bisa loncat mengambil kesimpulan yang imanen ini ada karena yang transenden. Atau pembuktian ontologis. Pembuktian ontologis kan Tuhan itu adalah hal terbesar yang bisa kita pikirkan. Yang terbesar itu pasti ada di kenyataan.
Kalau tidak ada di kenyataan berarti dia bukan hal terbesar. Ya. Ya toh? Maka Tuhan harus ada. Karena Tuhan itu ada di kenyataan. Karena Tuhan itu hal terbesar yang bisa kita pikirkan. Akan bilang ini kan kerancuan. Ya. Belum tentu yang kita pikirkan itu ada. Ada, betul. Lu bisa memikirkan di kantong lu ada duit 100.000. Iya. Tapi apakah itu ada? Nggak ada. Nggak ada kan, coba cek gitu ya. Itulah salah satu kriteria. Ada itu bukan predikat. Seperti predikat-predikat lain begitu ya. Bukan predikat yang nyata. Sama juga. Atau keteraturan alam semesta ini. Ya kita bisa sampai mengatakan bahwa alam semesta ini memang teratur. Tapi untuk sampai pada suatu arsitek ilahi, tunggu dulu. Ya. Tunggu dulu. Maka dengan pembuktian-pembuktian itu kan dibantah semua. Makanya Tuhan itu kalau kita katakan pembuktian itu kata-kata yang terlalu ilmiah gitu ya. Ilmiah, ya. Mungkin lebih tepatnya adalah kita mau mengatakan Tuhan itu bukan membuktikan adanya Tuhan, tapi ada indikasi akan adanya Tuhan. Nah, Kant memberikan indikasi itu ya pada suara hati kita, pada hukum moral kita. Tuhan itu disebut oleh Kant sebagai postulat moral. Tapi ini bisa jadi podcast sendiri karena lebih panjang lagi. Tapi postulat moral. Singkatnya adalah lagi-lagi adanya Tuhan itu perlu diandaikan. Perlu diandaikan. Supaya moralitas kita masuk akal. Perbuatan baik kita ada penjamin. Jadi dosen saya Romo Simon itu selalu pakai analogi begini. Tuhan itu perlu ada supaya perbuatan baik kita itu masuk akal. Gitu ya. Bukan berarti kita berbuat baik karena adanya Tuhan, enggak. Tapi kita berbuat baik, perbuatan baik kita masuk akal karena ada Tuhan. Kalau tidak, di surga nanti Adolf Hitler dan Mother Teresa sama-sama masuk. Gitu ya. Analogi simpelnya begitu. Jadi perlu ada Tuhan yang maha adil, yang ya ini kamu yang bermoral baik, kamu yang bermoral jahat. Gitu. Oke, Bapak. Ini tentu hal semacam ini tidak dipahami oleh teman-teman awam ya. Kita yang mungkin yang memperdalam ini saja masih sulit untuk memahaminya, apalagi teman-teman yang awam begitu ya. Mungkin sedikit kembali ke garis besar kita tadi di awal tentang kita sudah diskusi banyak tentang filsafat, bagaimana kan memikirkan Tuhan dan sebagainya. Lalu jika tadi lebih ke arah, berarti jawabannya tidak ada pembuktian tentang Tuhan. Iya, karena Tuhan bukan objek pengetahuan. Objek pengetahuan. Maka tidak bisa kita buktikan. Karena ada itu tidak sama dengan ada itu ya bukan predikat yang nyata gitu atau ya. Bisa dibuktikan secara ilmiah begitu. Ya bisa kalau dia ada di ruang dan waktu ini. Oke. Baru dia bisa dibuktikan. Tuhan kan melampaui itu. Ya. Tidak ada di ruang dan waktu ini. Gitu. Tentu ini sangat membingungkan bagi kita untuk percaya ya tentang. Makanya tadi kamu bilang akan makin beriman, saya juga jadi ragu. Gitu. Begitu. Jadi tentang iman. Setelah kita memahami ini tadi semua tentang berarti apa yang menjadi rasionalitas kita atau apa yang menjadi rasio kita itu sangat-sangat terbatas dalam ruang dan waktu, sehingga kita tidak bisa membuktikan atau tidak bisa menalar ya, istilahnya menalar Tuhan begitu. Nah itu juga begini, Gar. Kalau kita berhenti pada filsafat Kant, ya ujung-ujungnya begitu. Tapi kan filsafat itu kaya ya. Filsafat itu tidak hanya Immanuel Kant, ada pemikir-pemikir lain gitu ya. Dan tugas filsafat atau tugas orang yang belajar filsafat kan juga menemukan kritik. Kritik itu berupa apresiasi dan juga evaluasi. Ya. Nah kalau tadi saya apresiasi, ya ini sejalan dengan iman kita bahwa yang kita bisa tunjuk dengan jari berarti itu bukan Tuhan. Ya. Sejalan dengan Agustinus. Gitu. Tapi kalau kita mau beri evaluasi,
Kalau kita mau melihat pengetahuan itu apa? Apakah pengetahuan itu hanya persepsi objektif? Kan belum tentu gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat ya ada semacam reduksi dalam pemahaman Kant tentang pengetahuan dengan 3 tahapnya itu, sehingga kita bisa mengatakan Tuhan itu bukan objek pengetahuan kita. Itu ada semacam reduksi. Jadi mungkin bisa kita katakan Kant memahami pengetahuan sekedar dalam term-term Newtonian gitu, atau fisika gitu ya. Padahal pengetahuan kan lebih dari itu. Tidak semua hal yang tidak bisa kita persepsi secara indrawi itu bukan pengetahuan. Misalnya matematika tingkat tinggi, sin cos tangen. Udah lupa tuh zaman SMA. Tapi apa bisa kita observasi, bisa kita tunjuk dengan jari. Ya hurufnya bisa kita tunjuk dengan jari. Secara kasat mata? Kasat mata apa itu? Ya. Atau ilmu politik misalnya kita ngomong demokrasi. Ya. Itu kan konsep. Ya. Tapi kita mau tunjuk dengan jari. Atau balik lagi matematika setengah akar 2 gitu. Akar itu Akar. Ya, jadi lagi-lagi ya pengetahuan itu luas dan ada juga pengetahuan-pengetahuan yang lain yang mungkin tidak terbatas indera. Mungkin pintu masuk kritik ini juga bisa kita pakai lewat fenomenologi. Misalnya ada tokoh namanya Jean-Luc Marion. Jean-Luc Marion itu mengatakan ya Allah itu sebagai donasi atau fenomena yang melimpah, saking melimpahnya sehingga indera kita terbatas, tidak bisa seluruhnya mencerap fenomena itu. Menariknya dia pakai pakai kitab suci, dia pakai kisah Emmaus. Hafal ya pasti ya kisah Emmaus. Coba apa kisah Emmaus? Kisah Emmaus itu setelah Yesus wafat, kemudian ada 2 murid dari Yerusalem berjalan ke Emmaus. Di tengah jalan ketemu nih sama seseorang yang mempertanyakan mereka tuh kenapa kok sedang berdiskusi apa sih gitu loh. Endingnya mereka baru sadar ketika Yesus itu meminta berkat atau memberkati hidangan makan malam. Seperti tercelik kan mereka, ya. Karena ingat akan memori dengan selama ekaristi singkat itu. Nah persis itu indera kita. Tuhannya ada. Tapi kapasitas kita tidak mungkin. Tapi dia tetap ada. Kita tidak boleh mengatakan dia tidak ada. Artinya. Atau kalau kita di siang bolong melihat matahari. Lama-lama mata kita buta kan. Kalau kita lihat matahari itu. Jadi gelap semua pandangan kita. Tapi mataharinya kan tetap ada. Hal yang sama berlaku dengan pengetahuan kita tentang Allah. Itu. Kita punya kapasitas terbatas, tapi bukan berarti dia tidak ada, gitu ya. Itu salah satu celah untuk mengkritik pemikirannya. Kant itu tadi. Oke, Bopo. Ini pembicaraannya semakin berat ya. Makin berat. Kita yang realistis saja deh. Gini, tadi setelah kita pahami bahwa kan punya pemikiran seperti itu, kemudian Tuhan itu ada, tetapi tidak serta-merta lalu harus ditanyakan bisa dibuktikan atau enggak gitu kan. Jadi menarik nih. Meskipun Tuhan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah ya, tetapi tetap ada alasan buat kita untuk tetap percaya kepadanya. Betul kan tadi setelah kita diskusi itu. Kemudian Popo, di zaman sekarang nih, banyak anak muda dengan perkembangan teknologi yang semakin AI, GPT dan sebagainya itu, yang justru bisa semakin menjawab semua persoalan gitu ya. Bahkan
seorang imam, seorang romo pun tidak bisa menjawabnya, tetapi kemudian ada orang muda ini yang cari di AI dan dia ketemu jawabannya. Nah, ini bagaimana fenomena ini? Banyak orang lebih percaya pada sains. Ya, AI itu adalah sains, betul? Dan daripada agama. Terus gimana pemikiran Kant ini bisa relevan dengan tantangan ini? Ya begini ya, mungkin ini tidak secara langsung berkaitan dengan Kant gitu ya. Tapi secara umum kita harus mengatakan iman dan akal budi atau iman dengan sains itu tidak bertentangan, tapi bisa saling menguatkan dan harus menghormati batasnya masing-masing. Saya kira sumbangan filsafat Kant adalah batas. Makanya kita kenalkan sebagai filsuf batas gitu ya, karena dia memberikan batas yang jelas. Sama halnya dengan sains dan teologi atau sains dengan iman. Ada batas-batas yang tidak bisa dilanggar satu sama lain. Sains butuh iman untuk memaknai hal-hal yang berada di luar tangkapan empiris. Bahkan saintis terkenal seperti Newton akhirnya juga mengatakan ya ada God of the gaps gitu ya, Tuhan yang kenapa planet ini tiap planet itu punya gravitasi tapi dia tidak saling bertuburkan gitu ya. Oh mungkin ada tangan Tuhan gitu ya. Itu pemaknaan kayak begitu gitu ya. Yang tetap dibutuhkan, kalau enggak akan kering hidup ini. Sama, iman juga butuh sains. Sehingga iman itu makin tidak ngawur dalam kebijakan-kebijakan moralnya misalnya. Tentang gender, tentang psikologi, tentang perkembangan otak manusia, perkembangan teknologi. Dan juga menantang pemuka-pemuka agama agar mereka makin serius dan relevan gitu. Itu tetap saling membutuhkan dan umat saya rasa perlu diajak untuk tidak hanya berat sebelah gitu. Tapi lagi-lagi kalau kita mau bicara iman itu kan peziarahan masing-masing orang ya. Dan mungkin pesan saya adalah ya biarkan orang bertanya, biarkan orang berjalan juga. Dan kita yang menemani dalam perjalanan itu. Gitu. Berarti rasio itu ada batasnya? Rasio selalu ada batasnya. Dan rasio itu memberikan ruang untuk iman ya justru ya? Iya, rasio ada batasnya. Kalau tidak dia masuk ke dalam ilmu semu gitu ya. Ilmu semu. Jadi misalnya Kant saya mengatakan rasio ada batasnya. Di luar ruang dan waktu, ya kita hanya akan berhadapan dengan yang namanya paralogisme. Paralogisme apa itu? Jadi logis tapi itu semu gitu ya. Kita tidak pernah benar-benar tahu. Kalau tidak ada batasnya, kacau balau, kita bisa ya menolak atau bisa mengklaim ini dan itu tanpa landasan saintifik misalnya. Atau kita bisa percaya secara buta. Itu kan juga sama-sama salah, gitu ya. Sama-sama ngawur. Gitu. Dan saya kira kita diberikan akal budi. Kalau kita beriman pada Tuhan, kita diberikan akal budi oleh Tuhan. Bukan berarti kita membutakan iman kita tanpa menggunakan akal budi. Justru akal budi itu perlu dipakai. Gitu ya. Untuk biar tetap beriman. Biar makin kritis beriman. Biar kita nggak mengklaim serta-merta COVID itu tentara Allah misalnya. Gitu ya. Apa logika mistika maksudnya? Logika. Ya, begitulah kurang lebih gitu ya. Oke, berarti menarik ya. Jadi sains ini dengan iman itu tidak harus bertentangan. Bukan tidak harus, malah tidak bertentangan. Malah tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Karena banyak yang kemudian saling mengkutupkan gitu ya. Nggak antara bisa. Itulah seni hidup ini. Kita nggak bisa 100% pada satu kutub tertentu, tapi kita harus berada dalam tegangan gitu. Harus berada dalam tegangan. Harus berada dalam tegangan. Kalau enggak, wah, garing. Enggak seimbang. Enggak seimbang, tidak realistis. Hidupnya jadi mengawang-awang. Gitu. Mengawang-awang. Bukan Mas Awang. Oh, bukan Mas Awang. Mengawang-awang. Mengawang-awang. Oke, sekarang dalam konteks kita umat beriman. Kita sebagai seorang yang meyakini bahwa Tuhan itu ada, kita juga beriman, bahkan kita bisa dibilang secara radikal begitu ya. Radikal dalam arti konotasi positif ya, membaktikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan melalui gereja begitu.
dengan banyaknya fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini, khususnya untuk teman-teman kita di luar sana yang sedang bergumul dengan imannya, begitu, apa yang mereka yakini terhadap Tuhan. Mereka menyaksikan, kita semua menyaksikan bagaimana dunia ini semakin dipenuhi dengan krisis lah ya, krisis moral bahkan gitu. Pertalite dengan Pertamax, LPG yang susah gitu. Dan banyak hal lainnya, korupsi dan sebagainya. Itu terjadi di depan mata kita. Sedangkan kita juga sedang berusaha untuk memperjuangkan iman kita seperti itu. Nah, pertanyaannya Popo, kita semua, setiap orang itu punya penderitaannya masing-masing atau punya sesuatu yang diperjuangkan lah. Kita kalau penderitaan itu konotasinya berat ya, konotasinya negatif dan ya begitu. Kita punya sesuatu yang diperjuangkan masing-masing dalam hidup kita. Tetapi kemudian ditambahi dengan fenomena-fenomena seperti ini tadi. Bagaimana sih di tengah-tengah ini? Bisa nggak dengan pemikiran yang tadi kita sudah diskusikan, itu bagaimana bisa menjawab bagaimana kita bisa menemukan Tuhan dalam kehidupan yang sehari-hari konkret seperti ini? Oke, pertanyaannya ya baik, luas, dan sebenarnya tidak langsung berkaitan dengan Kant gitu ya. Tapi kalau tentang iman, saya kok yakin ya selalu begini, jeritan kita kepada Tuhan, kalau kita komplain dunia ini tidak adil atau dunia ini banyak brengseknya, orang-orang jahat ini dan itu, jeritan kita pada Tuhan itu sebenarnya juga jeritan kita pada sesama gitu ya. Maka tidak ada jalan lain selain bagaimana kita memupuk solidaritas kita terhadap sesama. Dan ya itu bisa menjadikan indikasi bahwa saya orang yang beriman karena saya punya opsi kepedulian saya pada sesama saya, tidak berbuat jahat, berbuat seperti yang Tuhan lakukan, meneladani cinta Kristus yang penuh pengorbanan, dan seterusnya. Aspek solidaritas. Imanku ya memang perjalanan personalku, tetapi itu juga harus menjawab tantangan zaman. Ada tanggung jawabku. Gitu. Nah, bagaimana di tengah tantangan-tantangan ini saya menemukan Tuhan? Ya, saya kira perlu kita asah refleksi, kemampuan refleksi kita. Jadi celah untuk menemukan Tuhan, tadi yang saya sempat katakan indikasi adanya Tuhan, itu sebenarnya ya ada banyak gitu ya. Entah dari suara hati kita, jeritan moral yang ada di dalam batin kita yang terus mendorong kita untuk melampaui ego, melampaui kepentingan pribadi. Dari mana suara jeritan itu? Kalau bukan dari pribadi lain yang terus mengusik kita. Semakin peka kita pada pengusik itu, saya kira itu indikasi adanya Tuhan. Dua juga mungkin makna hidup. Ketika aku bisa menemukan mengapa aku ada di dunia ini, saya kira makna itu tidak mungkin berasal dari sesuatu yang temporer di dunia ini, tetapi kita cantelkan pada sesuatu yang lebih tinggi. Nah, makna hidup itu bisa adalah indikasi bahwa ada Tuhan. Sesuatu yang lebih tinggi itu yang membuat hidupku tidak hanya satu kepingan puzzle, tetapi begitu ditata menjadi suatu gambar yang indah. Maka jangan hanya fokus pada satu pengalaman, tapi lihat sesuatu yang lebih luas, gambaran yang lebih luas. Tidak hanya sempit pada penderitaan, tapi sesuatu yang lebih luas. Mungkin ada pengalaman-pengalaman syukur, dan di sanalah kita bisa ada indikasi bahwa Tuhan ada. Karena hidupku itu utuh dilihatnya. Kebebasanku untuk berpikir, untuk menjadi manusia merdeka, untuk bisa memperjuangkan hak-hak orang lain. Begitu aku bertemu dengan kebebasan itu, saya rasa itu juga indikasi adanya Tuhan. Atau alam semesta yang begitu tertata, fine tuning, ketertalaan alam semesta ini, kalau pakai bahasanya Bu Karlina Supeli, itu juga suatu indikasi gitu ya, bahwa
Ya, kita manusia begitu kecil di alam semesta yang begitu besar. Atau planet ini tetap berjalan pada lintasannya. Itu membawa kita pada sesuatu yang beyond gitu ya. Itulah indikasi adanya Tuhan. Atau evolusi dengan perbedaan 1% DNA kita dari DNA monyet misalnya, itu sudah bisa menghasilkan manusia yang seperti ini. A great leap gitu ya. Itu bukankah itu membawa kita pada sesuatu kekuatan yang luar biasa? Maka apa ya, kalau kita di teologi diajarkan kan kita adalah orang, iman kita dari keterbukaan kita gitu kan. We are hearers of the word. Horas das Wortes kata Rahner gitu ya. Jadi dari disposisi kita terbuka pada suatu misteri yang suatu luar biasa. Nah, di sanalah pertanyaannya. Apakah aku masih membuka ruang pada misteri-misteri dalam hidup ini? Dan saya rasa ketika kita bertemu dengan suatu misteri, di sanalah ada indikasi bahwa Tuhan itu ada. Misteri yang indah, misteri yang membingungkan, apa istilahnya, tremendum fascinosum, menggetarkan sekaligus menakutkan. Semakin kita terbuka pada misteri, entah itu dalam diri orang lain, dalam suara hatiku, dalam alam semesta, dalam kebebasanku, akal budiku, itulah kita bisa mengindikasikan Tuhan ada. Jadi fenomena yang ada tadi merupakan objek pengetahuan. Kita harus tetap tahu batas. Gitu tetap tahu batas ya. Tetap tahu batas. Kita tetap tahu batas. Mungkin bukan, ya saya tidak mau cepat-cepat mengatakan objek pengetahuan. Tapi minimal ada celah untuk mengetahui sesuatu yang beyond diri kita sendiri. Oke, Popo. Menarik sekali tentang bagaimana kita berpikir, kemudian bagaimana kita mencoba menganalisa apakah Tuhan ini merupakan konsep kita belaka, apakah Tuhan ini bisa dibuktikan atau bagaimana dengan pisau irisnya itu pakai Kant begitu ya. Di tengah atau untuk para pendengar di rumah, teman-teman kita yang sedang mengalami krisis, mungkin pergumulan dalam hidupnya, memandang semuanya ini kayak kenapa ini semua terjadi begitu. Kemudian ada nggak, Popo, pesan atau pandangan tertentu atau pendapatnya kan juga boleh, mungkin kalau ada untuk mereka, atau pesan lah, berilah pesan untuk para pendengar yang ada di rumah. Iya, di buku ini covernya ada tulisan mengangkat pengetahuan untuk membuka ruang bagi iman. Mengangkat pengetahuan untuk membuka ruang bagi iman. Yang saya mau garis bawahi adalah ruangnya itu. Iman kita butuh ruang gitu ya. Dan apakah Anda di tengah krisis, Anda di tengah keraguan, Anda membuka ruang itu atau tidak? Semoga ruang itu tetap terbuka. Dan jangan buru-buru menyempitkan ruang itu, menutup pintu, dan mengatakan cepat-cepat, oh saya ateis, oh saya agnostik. Sebelum Anda mengutip orang-orang yang ateis, sebelum Anda mengutip orang-orang yang agnostik, jangan lupa belajar dulu. Sapere aude, ya berani berpikir. Dan mungkin ketika Anda akan mendalami pemikiran-pemikiran itu, justru mungkin Anda akan semakin beriman. Gitu ya. Karena lagi-lagi dunia filsafat itu luas, dan jangan hanya puas dengan pemikiran satu orang tokoh, satu cara pandang. Justru itu yang akan membuat kita tidak menjadi filsuf, tetapi hanya menjadi katak di dalam tempurung begitu ya. Jangan cepat-cepat mengatakan Tuhan itu mati, jangan cepat-cepat mengatakan Tuhan itu opium. Tapi bukalah ruang seluas mungkin. Baca buku, kenalilah pemikiran-pemikiran yang berbeda.
buka ruang bagi iman. Buka ruang bagi iman. Baik Popo, sepertinya kita sudah sampai di penghujung diskusi kita. Begitu ya. Jadi tentang pertanyaan di awal tadi, apakah Tuhan itu ada? Tuhan ada. Tuhan ada, tapi bukan objek pengetahuan. Adanya Tuhan itu bisa kita nalar dan memang sungguh masuk akal. Melalui tadi indikasi-indikasi. Melalui indikasi-indikasi, melalui moral kita, dan melalui ya kehadirannya sebagai idea regulatif gitu ya. Idea regulatif. Baik, terima kasih Popo. Demikianlah teman-teman. Semoga pembicaraan pada podcast kali ini dapat memberi pencerahan kepada kita yang sedang bergumul, sedang bertanya-tanya tentang eksistensi Tuhan, begitu ya. Dalami lagi pertanyaan itu, jangan kemudian cepat untuk menyimpulkan. Dinikmati krisisnya, semoga juga dibawa dalam doa. Jangan cepat mengatakan bahwa saya ini ateis atau agnostik tanpa mengetahui konteks di balik itu. Betul ya? Betul. Dan tetap beri ruang untuk misteri supaya kita tetap beriman. Begitu. Terima kasih Popo. Sama-sama Edgar. Jangan bosan. Kita akan bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Oke. Demikian teman-teman, Sobat Theotalk, podcast pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.